Girl, your energy feels so heavenly. Make me feel like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, Standbook A241200041 dari Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tadulako. Tujuan saya dalam video kali ini yaitu untuk memahami konsep-konsep koefisien muai panjang dan alat yang digunakan untuk mengukur koefisien muai panjang. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pemuaian. Pemuaian merupakan gerakan atom penyusun benda akibat adanya peningkatan temperatur. Makin tinggi temperatur suatu benda, maka semakin cepat getaran antar atomnya. Getaran atom ini menyebar ke segala arah. Karena adanya getaran atom inilah yang menyebabkan benda memuai ke segala arah. Ada 3 jenis pemuaian pada zat atau benda, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Besar pemuaian yang dialami suatu benda tergantung pada ukuran awal benda, karakteristik benda, dan besar perubahan temperatur benda. Setiap zat padat mempunyai besaran yang disebabkan dengan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang zat apabila temperaturnya dinaikkan 1 Celcius. Makin besar koefisien muai panjang suatu zat apabila dipanaskan, maka semakin besar pertambahan panjangnya. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil koefisien muai panjang suatu zat, maka makin kecil pula pertambahan panjangnya. Secara matematis, pemuaian panjang benda ini dapat diformulasikan dengan rumus persamaan berikut. L2 sama dengan L1 ditambah delta L. Untuk benda yang memiliki bentuk lempengan atau lemparan atau plat atau 2 dimensi, akan terjadi pemuaian dalam arah panjang dan lebar secara bersamaan. Ini artinya lempengan tersebut mengalami pertambahan luas atau pemuaian luas. Selanjutnya yaitu pemuaian luas. Untuk benda yang memiliki bentuk lempengan atau lembaran atau plat atau 2 dimensi, akan terjadi pemuaian dalam arah panjang dan lebar secara bersamaan. Ini artinya lempengan tersebut mengalami pertambahan luas atau pemuaian luas. Kemudian yaitu pemuaian volume. Zat padat yang mempunyai 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi, seperti bola dan balok, jika dipanaskan akan mengalami muai volume, yakni bertambahnya panjang, lebar, dan tinggi zat padat tersebut. Koefisien pemuaian pada pemuaian volume ini disebut dengan koefisien muai volume atau koefisien muai ruang yang diberi lambang Y. Pada muai panjang, salah satu alat yang digunakan yaitu Muskenbrock. Alat tersebut mengukur muai panjang zat berbentuk batang. Salah satu ujung batang ditempatkan pada posisi tetap sehingga ujung yang lain dapat bergerak bebas. Ujung bebas akan mendorong sebuah jarum yang menunjukkan ke skala saat memuai. Besar pemuaian dapat dilihat dari skala yang ditunjuk jarum. Makin besar pemuaian, maka makin besar perputaran jarum pada skala. Pertambahan panjang suatu zat secara fisis yaitu yang pertama, berbanding lurus dengan panjang mula-mula. Kemudian yaitu berbanding lurus dengan perubahan suhu. Dan yang terakhir yaitu bergantung dari jenis zat. Pertambahan panjang setiap zat berbeda-beda, bergantung pada koefisien zat. Pertambahan panjang zat padat untuk kenaikan 1 derajat Celcius lada zat sepanjang 1 meter disebut koefisien muai panjang. Pada muai luas dapat diamati pada kaca jendela. Pada suatu suhu udara panas dan suhu kaca menjadi naik sehingga terjadi pemuaian. Maka kaca memuai lebih besar daripada pemuaian bingkainya. Akibatnya kaca terlihat terpasang sangat rapat pada bingkai. Pemuaian yang terjadi pada benda padat jika ketebalannya jauh lebih kecil dibanding panjang dan lebarnya, maka yang terjadi adalah muai luas. Pertambahan luas suatu zat bila dipanaskan akan yang pertama, yaitu berbanding lurus dengan luas mula-mula. Yang kedua,
berbanding lurus dengan perubahan suhu. Dan yang ketiga yaitu bergantung dari jenis zat. Selanjutnya pada muai volume, jika benda yang dipanaskan berbentuk balok, kubus atau benda peja lainnya, muai volumenya yang harus diperhatikan, yaitu pertambahan volume suatu zat yang dipanaskan secara fisik akan: yang pertama, berbanding lurus dengan panjang mula-mula; yang kedua, berbanding lurus dengan perubahan suhu; dan yang ketiga, bergantung dari jenis zat. Pada pemuaian zat cair, umumnya yang berlaku adalah pemuaian ruang atau volume. Semakin tinggi kenaikan suhu, makin besar penambahan volume zat cair. Pemuaian zat cair yang satu dengan yang lain umumnya berbeda, namun zat cair pada awalnya sama. Untuk keseluruh zat cair, pemuaian makin besar jika kenaikan suhu bertambah besar. Pemuaian zat cair dimanfaatkan dalam penggunaan termometer zat cair. Biasanya zat cair yang digunakan adalah raksa atau alkohol. Sifat naik atau turun zat cair dalam pipa kapiler sebagai akibat pemuaian zat cair inilah yang digunakan untuk mengukur suhu. Permukaan zat cair naik sepanjang pipa kapiler dan berhenti pada posisi tertentu yang sesuai dengan suhu benda. Suhu terukur dinyatakan oleh skala yang berimpit dengan permukaan zat cair pada pipa kapiler tersebut. Pemuaian yang terjadi pada zat cair adalah muai volume. Air yang keluar dari bejana merupakan indikasi perbedaan pemuaian yang berbeda antara zat padat dan cair. Air yang tertumpah dari bejana menandakan pemuaian zat cair yang lebih besar dari muai zat padat. Penerapan pemuaian zat cair. Prinsip kerja termometer zat cair menggunakan prinsip dasar pemuaian zat cair. Naiknya permukaan raksa mengindikasi adanya pemuaian. Semakin besar panas yang diterima, semakin besar pula tingkat kenaikan raksa. Kemudian yaitu anomali air. Hampir semua zat jika dipanaskan akan memuai dan jika didinginkan akan menyusut. Namun pada air tidak selalu terjadi seperti itu. Jika dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, volumenya justru menyusut. Sebaliknya, air akan memuai jika mengalami pendinginan dari 4 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Hal ini disebut anomali air. Alat dan bahan yang digunakan dalam mengukur koefisien pemuaian panjang. Yang pertama yaitu termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur serta perubahan suhu. Yang kedua yaitu mistar. Mistar adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan juga berdimensi kecil. Yang terakhir yaitu Menschenbrock adalah alat yang digunakan untuk mengukur pemuaian pada zat padat. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.